Gaji PNS mau naik di 2021. Pegawai terendah minimal dapat 9 juta rupiah. Pemerintah tengah mengebut pembahasan skema baru gaji PNS beserta tunjangannya. Dalam skema tersebut akan ada kenaikan tunjangan cukup besar. Hal yang sama juga berlaku untuk ASN lainnya baik TNI maupun Polri. Jika belitnya rampung dan disetujui, maka kenaikan pendapatan ASN akan berlaku mulai pada tahun 2021. Selama ini, pendapatan bulanan take home pay PNS berasal dari komponen gaji pokok plus berbagai macam tunjangan, di mana tunjangan paling besar abdi negara berasal dari tunjangan kinerja atau TUKIN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengatakan, dengan skema kenaikan tunjangan, pegawai ASN golongan paling rendah bisa mendapatkan gaji take home pay minimal 9 juta hingga 10 juta per bulan. Insya Allah, harusnya tahun ini karena ada pandemi COVID-19, tunjangan ASN juga kita tingkatkan semakin besar. Jadi pegawai paling rendah ASN bisa mendapatkan 9 hingga 10 juta, kata Cahyokumolo. Cahyo mengatakan kenaikan tunjangan ASN baik PNS maupun anggota TNI dan Polri ini tidak diikuti oleh kenaikan gaji pokok. Dengan kata lain, pemerintah hanya melakukan perubahan pada skema tunjangan yang akan diterima. Selama ini, tunjangan terbesar ASN baik PNS maupun TNI Polri berasal dari tunjangan kinerja atau TUKIN. Sebab skema yang diberikan pemerintah berupa kenaikan dana pensiun. Menurut Cahyo, kenaikan dana pensiun tersebut sudah dihitung oleh pihak Kemenpan RB dan PT Taspen Persero atau dana tabungan dan asuransi pegawai negeri sipil. Ini saya kira tugas kami di Kemenpan RB dan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa memang gaji pokok tidak mungkin naik karena menyangkut pensiun. Tapi kami dengan mitra kami Taspen sudah menghitung dengan baik ada subsidi pensiun yang akan ditingkatkan. Sementara itu, PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerjasama BKN, Paryono menjelaskan, proses perumusan kebijakan tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS merujuk pada amanat pasal 79 dan 80 UU ASN hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap. Sementara formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS, sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Secara substansial, sistem penggajian berbasis yang harga jabatan berdasarkan pada nilai jabatan, di mana nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan yang selanjutnya disebut dengan pangkat. Paryono mengatakan pengaturan tentang pangkat PNS saat ini masih terkait dengan PP nomor 7 tahun 1977 sebagaimana telah diubah dalam PP nomor 15 tahun 2019 tentang gaji PNS. Begitu pula dengan regulasi yang mengatur tentang gaji PNS 2021, memiliki keterkaitan erat dengan regulasi-regulasi lain. Seluruh insan aparatur sipil negara atau ASN, TNI maupun Polri dan pensiunan mendapatkan kabar bahagia. Pemerintah memastikan akan memberikan insentif tambahan. Insentif yang dimaksud adalah pencairan tunjangan hari raya atau THR yang akan disalurkan sejak H-10 sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Bukan hanya itu, mereka juga akan diberikan gaji ke-13 sebelum tahun ajaran baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers secara virtual memastikan pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran. Besarannya bahkan mencapai 30,8 triliun. Untuk ASN, TNI, Polri, DIPA-nya 7 triliun. Untuk ASN daerah dan P3K dialokasikan sebesar 14,8 triliun.
Dan untuk para pensiunan dialokasikan anggaran THR sebesar 9 triliun, kata Sri Mulyani akhir pekan lalu. Adapun THR yang diberikan pada tahun ini mencakup komponen gaji pokok dan tunjangan melekat. Tunjangan yang dimaksud antara lain tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Sementara itu, Bendahara Negara juga memastikan pemerintah akan menyalurkan gaji ke-13 bagi para abdi negara. Insentif yang kerap diberikan setiap tahun ini akan dikucurkan pada Juni 2021 mendatang. Pemerintah akan memberikan gaji ke-13 yang pelaksanaannya akan dilaksanakan pada Juni 2021. Ex-Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, besaran gaji ke-13 yang diterima ASN, TNI maupun Polri serta pensiunan mencakup komponen gaji pokok dan tunjangan melekat, yakni tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Dengan ini kita harapkan ASN, TNI, Polri, dan pensiunan tetap fokus menjalankan tugas secara penuh, dedikasi, dan tetap merawat dan menjaga Indonesia. Berikut besaran THR dan gaji 13 tahun 2021 kepada pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/05-05-21. Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, ketua atau kepala atau dengan sebutan lain Rp9.592.000, wakil ketua atau wakil kepala atau dengan sebutan lain Rp8.793.000, sekretaris atau dengan sebutan lain Rp7.993.000, anggota Rp7.993.000, pejabat Eselon 1 atau pejabat tinggi utama atau pejabat pimpinan tinggi madya Rp9.592.000, Eselon 2 atau pejabat pimpinan tinggi pratama Rp7.342.000, Eselon 3 atau pejabat administrator Rp5.352.000, Eselon 4 atau pejabat pengawas Rp5.242.000. PNS atau ASN dengan jenjang pendidikan. Pertama, pendidikan SD SMP sederajat, masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp2.235.000, masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp2.569.000, masa kerja di atas 20 tahun Rp2.971.000. Yang kedua, pendidikan SMA atau D1 sederajat, masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp2.734.000, masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp3.154.000, masa kerja di atas 20 tahun Rp3.738.000. Pendidikan D3 sederajat, masa kerja 10 tahun Rp2.963.000.